Pernah kepikiran nggak, gimana caranya ribuan lebah itu bisa bergerak barengan dengan begitu kompak? Kayak kayak ada satu pikiran yang mengendalikan mereka semua. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa rahasia mereka. Coba deh, bayangin ini sebentar. Ada seekor makhluk super kecil, ya kan? Nggak punya GPS, nggak punya peta, tapi entah gimana dia bisa ngasih tahu teman-temannya koordinat yang super akurat. Loh, kok bisa? Ternyata jawabannya itu ada di dalam sebuah tarian. Oke, kita buat skenario-nya. Bayangin ada satu lebah pekerja. Dia udah terbang jauh banget dan akhirnya ketemu ladang bunga yang penuh dengan makanan, cukup buat seluruh koloninya. Tapi sekarang muncul masalah baru yang gede banget. Gimana caranya dia ngasih tahu ribuan saudaranya di sarang tentang lokasi harta karun ini? Nah, ayo kita coba bedah masalah si lebah ini. Ingat ya, lebah itu kan nggak bisa ngomong, apalagi nulis atau gambar peta. Terus, gimana caranya pesan sepenting, "Hei, ada makanan enak di sana," bisa sampai ke seluruh koloni dengan tepat dan akurat? Kuncinya ada pada gerakan. Betul sekali. Jawabannya adalah tarian. Tapi jangan salah, ini bukan tarian biasa loh. Ini adalah sebuah bahasa yang luar biasa rumit. Sekarang, bagian paling serunya nih. Ayo kita coba pecahkan kode di balik tarian ini. Tarian goyang ini bukan sekedar gerakan asal-asalan ya. Ini adalah sebuah bahasa simbolis yang canggih banget. Setiap goyangan, setiap putaran, itu ibaratnya satu kata dalam sebuah kalimat. Kalimat yang bisa menentukan hidup matinya seluruh koloni. Jadi, ada 3 informasi utama yang dia sampaikan lewat tarian ini. Pertama, sudut tariannya itu ngasih tahu arah sumber makanan. Patokannya itu posisi matahari. Keren kan? Kedua, durasi goyangannya. Makin lama dia bergoyang, artinya lokasinya makin jauh dari sarang. Dan yang ketiga, intensitas tariannya. Ini nunjukin seberapa bagus kualitas makanannya. Jadi semacam ngasih review bintang 5, tapi lewat tarian. Dan kita nggak lagi ngomongin soal arah yang kira-kira ya. Lebah itu nggak cuma bilang, pokoknya ke arah sana deh. Enggak, mereka bisa ngasih sudut yang presisinya itu sampai 1 derajat. Ini kan sistem navigasi biologis yang canggihnya minta ampun. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ini bakal jadi makin dalam lagi. Dan yang bikin kita kaget, pemahaman kita soal bahasa lebah ini sebenarnya masih baru banget loh. Para ilmuwan itu baru berhasil mecahin kodenya di abad ke-20. Belum ada 100 tahun yang lalu. Tapi, gimana kalau saya bilang petunjuk soal perilaku super canggih ini sebenarnya udah tertulis sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu? Jawabannya mungkin ada di sini. Di dalam Al-Quran ada surah bernama An-Nahl yang artinya lebah. Dan di sana ada ayat yang berbunyi, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah." Kata kunci di sini adalah mengilhamkan. Kata aslinya ilham itu punya makna yang lebih dalam dari sekedar insting biasa. Ini diartikan sebagai semacam wahyu atau petunjuk dari Tuhan yang udah ditanamkan secara biologis. Seolah-olah lebah ini memang diprogram atau diajari untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan cara yang begitu sempurna. Oke, setelah tahu semua ini, terus apa pelajarannya buat kita? Kalau kita renungkan lagi semua kecanggihan ini, sebetulnya apa sih yang bisa kita sebagai manusia ambil sebagai pelajaran dari makhluk kecil yang dibimbing secara luar biasa ini? Pelajarannya sebenarnya jelas banget. Ada kerjasama yang sempurna, di mana tiap individu tahu perannya masing-masing. Ada presisi yang mutlak dalam berkomunikasi, ada ketaatan penuh pada sebuah sistem yang lebih besar dari diri mereka. Dan yang paling penting, semua yang mereka lakukan itu tujuannya cuma satu, untuk kebaikan bersama, untuk seluruh koloni. Bayangin deh, ini tuh seperti sebuah peradaban mini yang berjalan dengan harmoni yang nyaris sempurna. Dan semua itu dikoordinasikan hanya lewat sebuah bahasa tarian yang tanpa suara. Hal ini jadi bikin kita mikir ya, kalau seekor lebah kecil aja bisa menyimpan keajaiban yang begitu besar, kira-kira keajaiban apa lagi yang sebenarnya ada di sekitar kita, tersembunyi tepat di depan mata, dan cuma menunggu untuk kita temukan?